Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arif Basuki Ahmad, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 7, materi koneksi antar materi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidik? Yang pertama, sebagai seorang guru, saya percaya bahwa setiap anak berbeda perkembangannya. Ada anak yang penakut, agresif, pendiam, dan lain sebagainya. Namun, dalam kenyataannya masih mengajar dengan model klasikal, jarang menggunakan model yang memperhatikan pendekatan aspek individu. Yang kedua, sebagai seorang guru, saya percaya bahwa setiap anak dilahirkan dengan kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat menerima dan memahami materi, namun ada anak yang lambat dalam menerima dan memahami materi. Ada yang cerdas dalam bidang studi matematika, IPA, bahasa, seni, dan olahraga. Namun dalam pembelajaran di kelas masih menggunakan sistem paket yang menuntut anak untuk bisa dalam semua bidang pelajaran. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap anak itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang mudah menerima pelajaran dengan menggunakan audio, pendengaran. Ada anak yang mudah menerima materi pembelajaran dengan video, atau ada anak yang mudah menerima materi pelajaran dengan langsung namun dalam pembelajaran saya jarang untuk mengkombinasikan ketiga aspek tersebut. Apa yang saya lakukan setelah mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yang jelas, dulu saya berkeyakinan bahwa seorang anak seperti kertas putih dan setiap guru bebas untuk memberikan coretan-coretan di kertas putih. Tapi setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa pandangan itu tidak selamanya benar, bahwa anak itu terlahir sudah ada coretan-coretan, kita tinggal menebalkan coretan-coretan tersebut. Satu contoh, anak yang penakut ini bisa kita buat menjadi seorang yang pemberani apabila kita mampu memberikan hal-hal yang positif. Namun sifat penakutnya itu tetap melekat sampai kapanpun, dan terkadang sifat penakut itu akan muncul atau timbul apabila anak tidak percaya diri. Artinya apa? Sifat penakut itu sudah bawaan sejak lahir, dan tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana caranya agar hal-hal yang bersifat negatif itu kita hindarkan, kita tipiskan, sedangkan hal-hal yang mempunyai sifat positif itu kita tebalkan. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak ini mempunyai kecerdasan masing-masing di dalam menerima informasi materi. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Setelah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tidak bisa memaksakan anak untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu secara bersama-sama, karena setiap anak itu punya kecepatan masing-masing di dalam menerima pembelajaran. Yang terpenting dari proses pembelajaran adalah proses dari kegiatan pembelajaran tersebut.
Ke depan, apa yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari, memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Saya akan menciptakan suatu kelas di dalam pembelajaran, kelas yang sangat menarik, sangat kreatif, inovatif, dan penuh dengan permainan. Karena kebetulan saya mengajar di sekolah dasar yang kodrat alam dari anak-anak seusia itu adalah kodrat bermain. Maka saya akan mendesain sebaik mungkin materi pembelajaran dan menyelipkan di dalam permainan-permainan sehingga anak merasa senang, sehingga materi pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh anak-anak peserta didik tanpa ada unsur paksaan dari luar. Kalau mereka menerima dengan ikhlas, maka akan bisa mudah untuk dipahami dan dimengerti.